Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami buat bekal nanti. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di Serambi Islami Ramadan dengan topik etika bermedia sosial saat menjalankan ibadah puasa. Subhanallah. Ada banyak etika-etika positif yang diajarkan Allah dan Rasulnya yang ternyata banyak memberikan manfaat yang luar biasa dan meninggalkan mudarat atau ketidakmanfaatan yang ada di sekitar kita. Umi, kembali kepada konteks ghibah. Jadi saya katakan tadi ghibah biasanya between personal, antara orang dengan orang. Namun sekarang ghibah telah masuk dalam ranah teknologi. Orang bisa menggibah di media sosial. Nah, bagaimana Islam memandang hal ini? Iya, baik. Ketika kita bicara tentang ghibah ini Allah Subhanahu wa taala berulang kali, dan ayat sudah dibacakan oleh Mas Ria tadi, Al-Hujurat ayat 12. Perumpamaannya aja lah, ayyakula lahman akhi fakarihtum. Ya Allah. Ya Allah, kalau kita makan daging saudara kita. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ketika memang yang kami bicarakan itu benar? Kalau kamu benar itu berarti kamu menggibahnya. Kalau kamu salah bicara atasnya berarti kamu telah berdusta atasnya. Jadi nggak ada pilihan. Kalau memang kesalahannya itu adalah sebuah kebenaran, kita bahas tetap salah dan berdosa. Apalagi itu bukan sebuah perbuatan yang benar dan kita membicarakannya. Nggak ada pilihan untuk gibah itu. Jadi konteksnya walaupun itu di media sosial. Iya kan dosanya sama. Sekarang tetap gini. aja ya. Mas Rija saya hina-hina di media sosial. Mas Rija jelek gini-gini, sakit hati enggak? Kan sama aja sakit hatinya. Boleh diketik di WhatsApp, atau di media langsung, atau diucapkan kan sama aja. Cuma nggak lihat bibirnya yang agak gitu-gitu aja. Ya, tapi kan nada-nada itu nada penghinaan. Betul, artinya apa yang kita gerakkan tangan maupun kita ucapkan, naudzubillah, sama aja kan dosanya. Masya Allah. Jadi istilahnya sekarang kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Nauzubillah min dzalik. Baik, seperti biasa di segmen ini kami selalu memberikan kesempatan kepada jamaah yang hadir ataupun teman-teman untuk mengajukan beberapa pertanyaan atau persoalan yang akan dijawab oleh Umi Yati. Silakan. Ya, halo, assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Saya pengen nanya Umi, anak saya kan memang sering main game tuh, sering main game. Cuman pas puasa ini saya bilang bulan puasa nggak boleh main game, ngaji. Cuman dia bilang udah kalau nggak boleh main game nggak mau puasa gitu. Terus dia mau puasa tapi dibolehkan main game itu gimana? Oke, Masya Allah. Masya Allah, ini persoalan juga bagi orang tua ya di era digital kayak gini. Special regulation. Iya betul. Ada satu regulasi khusus ini. Kalau anak-anak punya kecenderungan bermain apalagi sambil beribadah puasa, terutama kepada permainan yang sifatnya di aplikasi gadget ini juga mesti hati-hati. Ya, meskipun kita memberikan fasilitas tapi jangan sampai kebablasan. Ya. Biasanya Bang Amung sebentar, kalau main game anak gamenya masih wajar atau ada unsur kekerasan, tembak-menembak, bunuh-membunuh, banting-membanting? Ini sih lebih sering tuh nonton YouTube. Tapi YouTube yang saya pilih yang bermanfaat kayak kisah-kisah baca doa. Nah itulah. Gitu. Oh, masih bagus lah ya tontonannya. Jadi ini kontrol orang tua sebetulnya. Jadi tetap aja ininya adalah orang tua, rule-nya adalah orang tua. Jadi ketika orang tuanya udah ngasih aja silahkan, kalau itu ditinggalkan gitu. Apalagi orang tuanya juga sibuk dengan HP-nya sendiri. Jadi masing-masing punya dunia. Khawatirnya ini justru anak-anak itu di luar apa yang harusnya mereka tonton itu belum pantas untuk mereka itu udah ditonton. Jadi tetap BO ya, bimbingan orang tua. Bimbingannya harus tetap ada. Jadi kita ini adalah sebagai pengawas utama. Ya, jadi jangan biarkan mereka punya aplikasi sendiri, apalagi sampai kita nggak bisa melihat apa adegan yang sedang dilihatnya itu. Adegan gamenya itu. Karena game kalau yang sifatnya edukatif mah ya justru bagus, malah kreator-kreator sekarang ini kan luar biasa membuat game-game yang bahkan jangan salah Mas Riza, anak-anak remaja itu juga masih banyak yang senang dengan game-game permainan yang sifatnya edukatif itu karena mereka udah tahu kalau yang seperti itu nggak bisa membuat akal mereka itu menjadi sehat. Naudzubillah. Jadi tetap diperbolehkan, silakan anak kita menggunakan gadget atau main game yang baik untuk menghibur dia ketika berpuasa, tapi tetap dampingi.
kita yang mengontrol Iya, kontrol semuanya dan ya. dampingi. Oke. Terutama bagi-bagi yang masih balita itu ya. Iya, Ibu kontrol Bu ya. Kontrol anak-anaknya. Seperti Bang Amung mengontrol anaknya. Masalahnya ada beberapa tayangan-tayangan yang juga sebenarnya ada unsur pornografi Umi. Iya, Saya pernah melihat anak saya tanpa sengaja dia membuka aplikasi YouTube dan di dalamnya itu ada film kartun antara Elsa dengan Spider-Man. Nah ternyata Elsa sama Spider-Man ini ciuman Umi. Insya Allah. Elsa sama Spider-Man ciuman. Nah ini anak-anak yang melihat ini kan akan melihat hal-hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh syariat. Makanya kontrol tetap di tangan kita. Ya. Betul. Baik, pertanyaan berikutnya yang paling kurus di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Umi, wabarakatuh. nama saya Aziz. Iya. Biasanya dipanggil Aki-Aki. Nah, melanjutkan dari pembicaraan Ustadz Riza. Jadi tadi berbicara mengenai ghibah. Gimana? Ini yang mengenai dengan berita. Ketika ada berita informasi melalui WA kemudian dibagikan ke grup-grup yang belum tentu kebenarannya. Bagaimana cara kita menanggapinya, Ustaz? Terima kasih. Umi, kita mengenal istilah tabayyun ya. Iya. Ada cek dan recheck, cross check. Nah, bagaimana Islam memerintahkan kalimat tabayyun ini? Iya, jadi tabayun itu kan Masya Allah. Patabayan itu juga Rasul itu udah wanti-wanti ya. Ya apabila dapat berita gini. Jadi gini, sekarang itu kita bukan cuma seneng jalan berjamaah, makan berjamaah, ngaji berjamaah, sholat berjamaah. Tapi ada dosa berjamaah. Jadi gelisah ingin berjamaah. Jadi ketika mereka punya kegelisahan kan, udah bagi supaya yang lain juga tahu, khawatir gitu, was-was berjamaah. Nah, jadi sikapi hal ini dengan prinsip-prinsip awal landasan ajaran agama, yaitu bagaimana kita bisa betul-betul yakin bahwa berita itu benar. Kalaupun benar, di dalam etika bermedia sosial ada juga kebenaran yang nggak boleh buru-buru di-share. Ya, itu benar, tapi itu salah kalau cepet-cepet di-share. Orang masih hidup sudah dikabarkan innalillahi. Nah, kan gitu. Yeah. Lah ini harus benar-benar tabayun kepada yang memang betul-betul sahih itu. Jadi sanadnya itu harus benar-benar dapat gitu kemana ini landasannya. Nah justru penyakit kita sekarang ini adalah tanpa sadar kita juga telah memperbanyak berita-berita yang nggak jelas kebenarannya. Dan ini akan menjadi virus juga buat kita semua, persatuan dan kesatuan, juga kepercayaan saudara-saudara kita. Akhirnya berita yang jelas-jelas benar masih diragukan. Iya. Information itu akan mengarah kepada opini publik. Ya. Sehingga akan membentuk satu tindakan yang akhirnya nanti akan berujung pada baik dan tidaknya sikap kita. Betul. Nah tadi Bang Aziz melihat mesti tabayun dulu ya kan. Tapi ada beberapa tindakan emak-emak nih yang gampang nge-repost. Jadi apa yang belum tentu benar dia langsung di-repost ulang. Nah kira-kira apa nih tips buat para ibu-ibu yang ada di rumah Umi agar tidak gampang nge-share berita-berita yang sebenarnya dia juga cara ngeceknya nggak tahu. Iya. Gitu. Abis ngirim orangnya hilang. Iya. Ditanya dapat dari mana? Grup sebelah. Sebelah mana kan kayak gitu. Jadi tidak ada kecerdasan sama sekali dari kita dalam bermedia sosial. Dan dari situ nampak bagaimana seseorang itu tingkat kemampuan dirinya dalam bermedia. Itu kelihatan ya. Jadi ada perasaan bangga ketika sudah bisa ngirim padahal yang dikirim benar atau salah. Maka prinsip yang pertama adalah jangan habiskan waktu kita membuang waktu percuma untuk hal-hal yang belum jelas adanya. Yang kedua, jangan ambil resiko dengan membuat dosa berantai manakala berita yang kita kirim itu ternyata salah. Jadi mendingan kalau kita nggak tahu ya sudah, abaikan. Nggak usah nge-repost Iya, ya. nggak usah di-repost, abaikan saja ya. Bahkan mungkin kita ada istilah tawakuf ya. Ya, kita sementara manusia itu ada saatnya di mana dia itu jeda. Seperti kita diperintahkan wukuf kan gitu, berdiam. Nah, diam itu menyelamatkan itu di sini sebetulnya. Ya, tapi ketika kita diminta untuk menjelaskan sejauh yang kita tahu dan paham serta punya sumber dan rujukan yang sahih, itulah yang kita jelaskan. Dan kita mampu bertanggung jawab atas apa yang udah kita share itu. Selamatlah kita dari pengaruh-pengaruh keburukan media sosial. Dan dengan demikian puasa kita juga bisa
menjadi puasa yang selamat. Ya, rasanya mungkin kita ini mesti banyak-banyak bermuhasabah diri. Ramadan itu datang setiap tahun, tapi hati-hati. Godaan dan dilema serta problematika yang kita alami setiap Ramadan itu berbeda, yang akan menguji kualitas puasa kita. Baik itu dalam dimensi kehidupan pribadi, terlebih lagi dalam kehidupan sosial masyarakat. Wallah, tahun ini Ramadan kita juga begitu banyak menghadapi ujian. Maka hanya orang-orang yang beriman yang bisa lulus menghadapi ujian seberat apapun. Karena Allah yang maha kuat tempat kita bersandar. Dan Allah mengajarkan kita tentang kebijaksanaan di dalam menghadapi setiap persoalan. Terutama persoalan yang berkembang melalui media sosial ini. Yang kita tidak tahu dari mana sumbernya dan harus kemana kita bawa. Dan ini bisa menimbulkan kegalauan, kegelisahan bagi saudara-saudara kita. Bukankah tugas kita sebagai mukmin adalah mendamaikan? Iya, mendamaikan, memberikan ketentraman, kemudian juga saling menguatkan, saling menetapi dalam kesabaran. Bagaimana kita ketika kita harus bersabar, yang ada adalah ya kiriman-kiriman ketakutan, kekhawatiran. Makanya akhirnya sifat kita itu tidak mencerminkan sifat seorang muslim. Apa? Menyelamatkan diri masing-masing. Memenuhi kebutuhan diri sendiri. Peduli amat dengan saudara-saudara. Iya, dari obrolan kita akhirnya saya sepakat untuk berikutnya menciptakan media sosial syar'i. Betul, alhamdulillah. Ya, ada. Iya Kita kan? harus berusaha. Media sosial syar'i, di mana kita semuanya akan menggunakan media sosial untuk kepentingan-kepentingannya Allah, yang di dalamnya justru akan mengajak kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa sebagaimana esensi Ramadan. La'allakum tattaqun. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali tetap di Serambi Islami Ramadan.